Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, seiman, seislam dan seakidah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga begitu banyaknya nikmat tersebut sampai nyaris tidak bisa alat apapun menghitung daripada nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika alat-alat yang canggih yang dapat bisa menghitung bilangan-bilangan tertentu, namun jika alat tersebut untuk menghitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan sanggup untuk menghitung daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Oleh sebab itu, konsekuensi daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, senantiasa kita mensyukuri nikmat tersebut dengan menjalani perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk syukur seorang muslim, muslimat, yaitu memiliki sifat malu. Al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Dan malu ini tidak mendatangkan kecuali perkara-perkara kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Bahwa malu ini tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali di dalam sifat malu tersebut terdapat kebaikan-kebaikan. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada pengikutnya, "Idza lam yastahi asna ma syi'ta." Jika kamu tidak malu, silakan kerjakan apa yang kamu mau. Menandakan orang tersebut tidak memiliki iman, tidak memiliki rasa syukur, tidak memiliki akhlak yang terpuji, dan tidak mau menyelamatkan dirinya dari ancaman-ancaman atau daripada murka Allah Jalla wa'ala. Kemudian berkaitan dengan hakikat malu adalah apa yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Nabi kita yang mulia benar menjelaskan berkaitan dengan hakikat malu. Sehingga seseorang jangan menempatkan malu ini bukan pada tempatnya. Satu contoh, dia malu kalau ingin mendatangi tempat kajian-kajian, karena dia tidak pernah mendatangi tempat kajian dan dia tidak pernah kenal dengan jemaah masjid. Misalkan dia mengurung dirinya di rumah, jadi ketika ada saudaranya, tetangganya mengajak dia untuk ikut kajian, ya, entah itu kajian akidah, ya, kajian tentang fikih, kajian tentang adab, kajian tentang muamalah, dan kajian-kajian yang diadakan di masjid-masjid atau di majelis-majelis ilmu. Lalu dia malu karena tidak ada yang dia kenal, sehingga dengan malu tersebut ditinggalkannya majelis ilmu yang begitu mulia, yang di dalamnya terdapat kebaikan. Ini salah menempatkan malu. Seseorang, khususnya laki-laki, diajak
untuk sholat berjamaah, sholat fardu. Lalu dia malu karena dia tidak kenal dengan jamaah masjid. Dia tidak pernah bergaul dengan jamaah masjid. Dan dia sudah terbiasa sholatnya di rumahnya sendiri. Lalu ketika diajak dia untuk sholat berjamaah di masjid, dia bilang, saya malu datang ke masjid. Ini adalah malu-malu yang tercela. Bukan penempatan malu yang benar. Atau mungkin seseorang ketika dia sangat dibutuhkan, ya, dari segi ekonominya, ya, lalu dia disuruh untuk menyumbang, tapi dia bilang dia malu, tidak mau menyumbang sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Lalu dia katakan, saya malu untuk menyumbang karena mungkin yang saya sumbang adalah orangnya terlalu miskin atau terlalu sangat membutuhkan dan sebagainya. Padahal dia diberikan rezeki yang begitu banyak oleh Allah. Kehidupannya sudah cukup. Tetapi dia masih malu memberikan sebagian daripada rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Mungkin dia katakan hartanya cuma sedikit yang dia sumbangkan, sehingga saya malu untuk memberikannya. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah penempatan malu yang bukan pada tempatnya. Sehingga Nabi kita yang mulia menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Hakim, dan yang lainnya, bahwa hakikat malu Nabi kita yang mulia perintahkan kepada para sahabatnya dan juga kepada kita pengikut setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Maksudnya memiliki hakikat malu yang benar, bukan malu-malu yang keliru seperti yang tadi saya contohkan. Lalu kemudian Nabi kita yang mulia menjelaskan hakikat tersebut. Man istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang dia ingin benar-benar malu kepada Allah dengan menerapkan hakikat malu yang hak, yang benar, yaitu ada beberapa poin. Poin yang pertama, falyahfazir ra'sa wa ma wa'a. Falyahfazir ra'sa wa ma wa'a. Hakikat malu yang pertama adalah menjaga, ya, menjaga ar-ra'sa, kepala, wa ma wa'a, dan apa saja yang ada di kepala kita. Di kepala kita ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, lisan, ucapan. Maka kita jaga ini semua untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Allah dan Rasulnya telah sampaikan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Itulah hakikat malu yang pertama. Jadi mata kita jaga untuk tidak melakukan kemungkaran kepada Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian hidung kita demikian, telinga kita demikian, lisan kita. Kita jaga kepala dan seluruh anggota yang ada di kepala kita untuk senantiasa menjalani perintah-perintah Allah dan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan kita jauhkan daripada larangan-larangan Allah dan apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah hakikat malu yang pertama.
Kemudian yang kedua, Nabi kita menjelaskan wal batona wa ma hawa. Yang kedua yaitu menjaga perut dan apa-apa yang ada di daerah perut. Wal batona wa ma hawa. Perut kita, ya, dari badan kita sini terus ke bawah. Maka ada apa di sana? Ada kubul dan dubur. Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Perut kita jaga, menjaga perut, yaitu dengan cara tidak memasukkan sesuatu dari benda-benda yang haram, dari makanan-makanan yang haram. Kemudian pun kemaluan-kemaluan yang ada di dalam daerah perut, maka jangan diumbar begitu saja, tapi tutupi dia dengan pakaian yang dapat menutupinya, dan kita jaga agar dia tidak melanggar daripada syariat-syariat Allah Jalla wa'ala. Ini hakikat malu yang kedua, ya. Jadi hakikat malu yang pertama, menjaga kepala dan seluruh anggota yang ada di kepala. Hakikat yang kedua dari perkara malu adalah menjaga perut dan apa saja yang ada di anggota perut tersebut, diantaranya adalah kemaluan. Kemudian yang ketiga, Nabi kita yang mulia menjelaskan wal yadhkuril mauta wal bila, dan mengingat kematian, yang mana kematian ini menyebabkan akan busuknya jiwa-jiwa manusia, jasadnya. Ingat kematian. Sudah persiapkan apa kita untuk kematian kita? Setiap manusia pasti akan mati. Dan ini adalah harga mati yang Allah Ta'ala tetapkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan amalan-amalan saleh, maka dia bagian daripada memiliki akhlak yang terpuji, yaitu al-haya, malu. Malu. Hakikat malu yang ketiga yaitu selalu mengingat kematian. Karena jasad kita ini adalah akan busuk, binasa. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, orang pilihan, orang terbaik, beliau pun wafat. Ini hakikat malu yang ketiga. Dan hakikat malu yang keempat, waman aradal akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan negeri akhirat, maka taraka zinatad dunya, tinggalkan daripada bergelimangan harta-harta, perhiasan-perhiasan dunia. Bukan kita tinggalkan semuanya habis, lalu kita tidak memiliki apa-apa, bukan. Ya. Tetapi kita tidak boleh terlena dengan dunia itu, seperti apa yang Allah Ta'ala firmankan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Seseorang berlomba-lomba mencari dunia. Dia membangun ini, ya, meniti menata ini, terkait dengan perhiasan-perhiasan hidup di dunia ini yang begitu mewah. Lalu dia lupa untuk beribadah, sehingga masuklah dia ke dalam kubur. Bukan seperti itu. Silakan jadikan dunia sebagai lahan, sebagai modal
untuk menyelamatkan kita dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak berguna, yang mencukupi untuk kita, maka cari, silakan. Cari. Silakan kita cari. Sedangkan perkara-perkara yang membuat kita sibuk dalam perkara dunia, maka kita tinggalkan. Orang-orang yang hanya mencukupkan diri dalam perkara dunianya untuk dijadikan sebagai modal beriman kepada Allah untuk menyelamatkan dirinya dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah, maka pada hakikatnya dia telah memiliki sifat malu. Inilah 4 hakikat yang Nabi kita Muhammad SAW jelaskan, sehingga Nabi kita tutup dengan kalimat dari hadis ini, "Faman fa'ala dzalik." Barang siapa yang melakukan itu. Apa? Pertama, hakikat malu adalah menjaga kepala dan seluruh anggota yang ada di kepala. Yang kedua, menjaga perut dan seluruh anggota yang ada di perut. Yang ketiga, mengingat kematian lalu beramal untuk persiapan menghadapi kematian tersebut dan menghadapi negeri akhirat. Yang keempat, siapa saja yang menginginkan kehidupan di akhirat dengan selamat, mendapatkan ridha Allah, sehingga Allah masukkan dia ke dalam surganya, maka miliki sifat wara. Jangan terlalu tamak, jangan berlebih-lebihan, jangan mubazir dalam perkara dunia. Orang yang melakukan perkara tersebut, kata Rasulullah, "Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya." Maka sungguh orang tersebut telah memiliki sifat malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kemudahan untuk memiliki akhlak yang terpuji ini, yaitu sifat malu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah datangnya dari syaitan. Dan senantiasa kita bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.